Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Guru Berbagi. Hari ini Bu Guru ingin mengajak kalian untuk belajar materi sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda pada muatan pelajaran IPS kelas 5, tema 7, subtema 1 pada peristiwa kebangsaan masa penjajahan bagian 3. Seperti yang sudah kita pelajari dalam video materi sebelumnya, sistem tanam paksa atau kulturstelsel berada pada masa pemerintahan kolonial Belanda, tepatnya pada masa kepemimpinan Van den Bosch, yaitu pada tahun 1830 sampai 1834. Sistem tanam paksa atau kulturstelsel adalah sistem yang memaksa rakyat untuk menanam komoditas tertentu dengan peraturan tertentu, atau sistem yang memaksa rakyat untuk menanam tanaman yang laku di pasaran dunia dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Berikut ini adalah tanaman yang wajib ditanam pada masa tanam paksa. Ada 3 tanaman pokok, yaitu kopi, tebu, dan nila untuk pewarna. Kemudian ada beberapa tanaman pilihan seperti tembakau, pala, cengkeh, lada, teh, dan kayu manis. Pelaksanaan dalam sistem tanam paksa diatur oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun dalam pelaksanaannya terdapat banyak penyimpangan yang merugikan rakyat Indonesia. Beberapa penyimpangan dalam pelaksanaan tanam paksa sebagai berikut, yaitu jatah tanah yang ditanami pada tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, terutama jika tanahnya subur, padahal awalnya hanya dijatah 1/5 saja. Kemudian rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. Rakyat harus lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. Akibatnya sawah dan ladang petani gagal panen. Kemudian, waktu pelaksanaan tanam paksa melebihi waktu tanam padi, yaitu 3 bulan, karena tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. Kegagalan panen pada tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Dan setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Pelaksanaan sistem tanam paksa ini memberikan dampak bagi rakyat Indonesia maupun bagi pemerintah kolonial Belanda. Bagi rakyat Indonesia, banyak tanah terbengkalai yang menyebabkan gagal panen karena rakyat sibuk dengan tanah yang menjadi garapan wajibnya. Kemudian rakyat semakin menderita. Wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan di Cirebon yang memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain. Kemudian terjadi kelaparan hebat sehingga kematian di Grobogan yang menyebabkan jumlah penduduk menurun tajam. Sedangkan dampak bagi pemerintah kolonial Belanda sebaliknya, yaitu dapat mengisi kembali kas negara Belanda sehingga perekonomian dan perdagangan Belanda meningkat pesat. Oleh karenanya, Van den Bosch dianugerahi gelar Graaf, yaitu bangsawan yang tinggi, oleh Raja Belanda pada 25 Desember 1839. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan tanam paksa menghadirkan penentangan baik dari rakyat Indonesia maupun dari tokoh-tokoh Belanda. Salah satunya adalah Edward Douwes Dekker, atau yang mempunyai nama samaran Multatuli. Dia mengarang buku yang berjudul Max Havelaar. Buku ini berisi ajuan tuntutan kepada pemerintah Belanda untuk melaksanakan balas budi kepada rakyat Indonesia. Hal ini dinamakan dengan politik etis atau politik balas budi, yang isinya ada 3, yaitu edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Edukasi adalah memperluas bidang pengajaran dan pendidikan pada rakyat Indonesia. Kemudian irigasi, membangun dan memperbaiki saluran pengairan untuk pertanian.
Dan transmigrasi yaitu memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Sekian penjelasan dari Bu Guru Berbagi. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Jangan lupa tinggalkan jejak positif dengan like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.